Halo teman-teman, dalam video kali ini kita akan mencoba untuk membuat project menggunakan GitHub Spec Kit ya. GitHub Spec Kit bisa teman-teman temukan di search aja ini di GitHub Spec Kit. Kita akan coba lihat apa ini. GitHub Spec Kit itu adalah spec driven development menggunakan AI. Oke. Spec-driven development flips the script on traditional software development for decades bla bla bla. Intinya di sini kita akan mendefinisikan spesifikasinya dulu, kemudian kita akan minta AI untuk implementasi. Oke. Dalam project ini aku akan mencoba untuk membuat PDF merger ya. Jadi yang kita kenalkan kalau kita butuh manipulasi halaman di PDF, kita pakai ilovepdf.com. Ini tools yang populer sekali. Tapi kelemahannya ya kita nggak punya kedaulatan data di sini. Kita nggak tahu ketika kita ngupload ke sana, PDF kita akan dibaca oleh siapa, akan disebar kita nggak tahu. Jadi kita akan membuat fungsi untuk manipulasi halaman PDF sendiri. Tujuannya gampang, aku pengen aplikasi ini kita bisa nambahkan file PDF ke situ, terus semua halamannya kita bisa lihat, kita bisa drag and drop, kita bisa hapus halamannya. Ya. Jadi yang kita lakukan adalah kita install dulu di sini. Kita tinggal copy paste aja. Oke, sudah terinstall. Teman-teman pastikan install UV dulu ya. Di sini aku sudah punya UV. Kalau teman-teman belum punya UV, teman-teman bisa install UV di sini. Tinggal jalankan komen ini aja di terminal. Oke. Kita kembali ke SpecKit. Kita akan buat specify init PDF merger. Kemudian kita pilih AI asistennya. Di sini aku akan pakai Windsurf ya. Windsurf. Kemudian script type pakai SH. Bla bla. Ini kalau kita lihat dia sudah bikin folder yang namanya PDF merger. Kita akan buka di Windsurf-nya. Oke. Jadi ketika ini pertama kali sudah specify ya, dia akan membuat beberapa komen ya. Ada analyze, checklist, clarify, constitution, dan lain-lain. Nah, kita tinggal melakukan step-step yang dijelaskan di readme-nya GitHub SpecKit aja. Ya. Step yang pertama adalah establish project principles. Jadi kita harus definisikan dulu. Nah, di sini aku modelnya akan pakai Cloud yang sedikit mahal karena aku punya cukup banyak kredit ya yang akan expired besok. Aku masih punya sangat banyak kredit. Kita akan ketikkan SpecKit constitution. Let's say kita akan coba kopas aja yang dicontohkan di sini. Dan kita lihat apa yang akan dia lakukan.
Selagi menunggu, mari kita buat dulu ya draft untuk speknya. Build an PDF merger spec. Build an application that can help me manipulate PDF pages. I want it to be able to add pages, remove pages, and change the order of the pages. Oke, kita akan buat speknya kayak gini. Ini konstitusinya sudah selesai. Mari kita buat speknya. /spec_kit specify. Kemudian kita copy paste. Jadi ini teman-teman kalau mau lihat slash komennya, kita bisa lihat di sini ya tadi ya. Ini .windsurf karena aku pakai windsurf /workflows. Di sini mari kita lihat isi dari specify. Ini ukuran. Nah, aku nggak akan bahas isinya ini di sini, tapi kalau teman-teman ingin tahu apa sih isi prompt atau isi workflows yang ada di dalam masing-masing slash comments-nya, teman-teman bisa lihat di sini. Kemudian selagi menunggu, kita bisa ngedraft dulu technical plan-nya. The application uses Python with UV sama use minimal number of libraries. Jadi kita base-nya akan pakai Python, terus drivernya kita pakai UV. Kita lihat contohnya ya. Oke, ini sudah. Mari kita spec_kit plan. Kemudian kita kopas. Nah, ini breakdown into task dan execute implementation, ini nggak ada keterangan apa-apa. Selagi menunggu ini, mari kita lihat komen-komen yang ada. Oke, jadi ini ada optional comments ya. Misalkan spec_kit analyze, cross artifact consistency and coverage analysis run after spec_kit task before implement. Jadi kayaknya akan lebih bagus kalau kita jalankan ini dulu sebelum kita jalankan /implement. Loh, ada error. Kenapa nih? Kita coba ulang aja ya.
Clarify under specified areas recommended before package plan. Ini agak nyebelin ya. Dari atas ini urutannya sudah didefinisikan misalkan slash specify slash plan, tapi di bawah ada optional dan itu recommended before package plan. Jadi ini saranku kepada GitHub Package ini, yang rekomendasi ini harusnya ada sebelum ini ya, sebelum tasnya ini. Misalkan direkomendasikan sebelum package plan, ya tolong opsionalnya taruh di atas ini gitu. Kita bisa skip aja nggak ya, misalkan stop. Kita akan coba comments yang sebelum package plan ya. Kita coba package clarify. Formerly quiz me. Jadi ekspektasiku adalah aku yang tanyain. Apa yang ingin aku mau itu aku ekspektasiku adalah ditanya-tanyain, karena ini formerly / quiz me. Interface type. Nah, the spec mentions drag and drop and thumbnails but doesn't specify the interface type. Oke, jadi aku cuma bilang drag and drop aja, tapi interface-nya aku nggak bilang kayak gimana. Dan dia ngasih aku opsi A, B, C, D. Nah, di sini aku akan pilih opsi B. Karena aku pengen ini installable di desktop. B. Nah, jadi jelas ya. Kadang kita kalau pakai AI itu kita nyuruh nggak jelas instruksinya. Jadi kalau tanpa begini, ya kalau kita langsung implement aja, dia bisa jadi hasil implementasinya nggak seperti yang kita inginkan. Karena kitanya sendiri yang nggak jelas pengennya kayak gimana. Nah, di sini package clarify itu bagus dia. AI-nya mau klarifikasi ke kita lagi. Kamu kan tadi bilang gini, tapi kamu pengennya gimana? Nah, itu kita bisa memperjelas. Oke. Sekarang dia nanyain aku target operating system. Akan aku jawab Mac OS and Windows only. Karena aku di sini pakai Mac OS dan kebanyakan orang pakai Windows. Sedangkan untuk Linux user, aku percaya mereka sudah bisa sendiri lah. Mereka sudah jago secara teknis, jadi kalau butuh PDF begini mereka udah bisa bikin sendiri. Corrupted PDF handling. Add cases mention corrupted malform PDF. Gimana responnya? Jadi kalau filenya corrupted, kita harus gimana? Aku akan pilih A, reject entirely aja, biar nggak rempong. Default blank page size. When inserting blank pages, the spec mentions user can specify page size. Defaultnya apa? Kita akan pakai standar A4. Undo redo persistence. Should the undo history persist after closing and reopening a file? Nah, ini kita nggak perlu ya mikir begitu jauh. AI ini pintar, sudah mikirin kalau undo gimana. Kita akan bikin session only aja. Ya, jadi kayaknya speknya itu sudah di generate kita ketika kita melakukan specify ya.
Oke, mari kita lihat lagi. Spec-It Analyze. After task before implement. Oke. Ini sudah, sekarang kita akan mengulang ternyata kita disuruh untuk generate plan lagi ya. Run Spec-It plan to generate implementation plan. Run Spec-It plan. Kita akan nurut apa yang dia rekomendasikan. Kita run. Dia butuh filter branch. Ya lagi ya, di sini di video ini tetap bahwa tujuannya adalah kita eksplorasi bersama, kita plan. Ini bukan video tutorial. Mungkin ketika aku sudah melakukan beberapa eksperimen, aku akan memberikan video yang lebih komprehensif, yang lebih tersusun, bagaimana cara menggunakan Spec-It plan. Tapi dalam video ini kita akan eksplorasi bersama dulu. Nah, ini bagus ya. Di sini kelihatan dikit bahwa dia pakai Raft buat linting. Ini library yang useful sekali ya. Kalau ada variabel-variabel yang nggak kepake atau import yang nggak kepake, dia akan ngasih warning. Dan linting ini sangat-sangat penting ya teman-teman. Aku pernah kerasa karena aku pernah bikin variabel yang itu merupakan logic baru, kemudian aku lupa variabel ini tuh belum aku pakai di mana-mana. Nah, ketika kita menjalankan linter, dia itu ngasih kita notifikasi variabel ini belum mau pakai loh. Nah, dari situ aku tahu bahwa logic yang baru belum aku masukkan, sehingga itu meminimalisir bug. Nah, ini kayaknya sekelebet ada banyak error-error dari Gitter Spec-It yang dia requires implementation branch ya. Jadi nggak tahu tuh mereka jelasin di mana bahwa kita harus bikin branch baru di step yang mana, itu belum jelas. Belum jelas dalam artian aku belum menemukannya dalam sekali baca. Oke, mari kita run Spec-It task. Untuk mengenerate implementation task list. Nah nih, not on a filter branch, mesti error kayak gini. Kapan aku harus bikin branch baru ini?
Selagi nunggu dia bikin task ya, kita akan buat repository baru untuk menampung ini. Jadi aku akan bikin PDF merger, visibility-nya public, kita create repository langsung. Aku akan langsung copy aja semua. Sudah. Jadi ini sudah ada first commit-nya ya. Bikin branch baru sudah, kita akan kembali ke SpecKit. Oke. Di sini kita sudah tinggal melakukan /implement ya. Karena semua plan, semua task sudah ready. Untuk implementasinya kita akan menggunakan model yang lebih murah. Kalau di Opus 4,5 tinggi tadi 5 kredit ya. Jadi setiap kali aku ngeprom aku menghabiskan 5 kredit. Untuk implementasinya kita akan menggunakan let's say SWE 1,5. Dia adalah model original dari Windsurf ya. Jadi keunikannya Windsurf itu salah satunya adalah dia punya model sendiri SWE 1,5. Keunikan yang lain ini Windsurf dibandingkan AI IDE yang lain itu dia modelnya banyak banget pilihannya. Oke, kita akan coba specify implement. Jadi kita akan menunggu dia eksekusi. Apakah jadi sesuai yang diinginkan? Aku lupa satu hal sih. Aku pengen dia pakai makefile. Harusnya aku tulis di plan ya. Aku tadi cuma bilang Python sama UV, tapi harusnya aku bilang aku pengen pakai makefile juga. Makefile itu semacam kumpulan perintah yang akan memudahkan kita dalam mengeksekusi commands ya. Misalkan dalam project Django kita harus ngetik manual uv run manage.py run server. Kita bisa masukkan command itu ke dalam makefile dan kita misalkan kita pakai command make dev gitu ya. Jadi kita dev.2 uv run manage.py run server. Dia itu semacam package.json lah. Kalau kita di front end kita bilang npm run. Nah di project Python seperti ini kita bisa bikin makefile-nya. Phase 1 complete, install dependencies. Phase 2 foundation or starting core implementation, parallel, text file creation, test operation. Kita kayak ya. Jadi aku nggak punya background untuk bikin GUI di Python. Aku menyerahkan seutuhnya kepada AI.
phase 2 sejauh ini kita bisa lihat dia bikin banyak sekali file. SRC models services UI. Dokumen metadata, page, PDF dokumen. Wow. Jadi sekali lagi ya, di video ini adalah bagian dari playlist menggunakan AI IDE. Jadi bayangkan untuk hal semacam ini akan kesulitan sekali kalau kita masih memegang cara lama ya, baik itu googling, lihat di Stack Overflow, ataupun kita harus nanyain ke ChatGPT manual. Ya, jadi dengan menggunakan AI IDE seperti Windsurf. Apa ini aku ngobleng? Apa contohnya? Bentar. Seperti Windsurf, Quencode, Cursor, dan lain-lain, Cloud Decode, membuat aplikasi yang kita bayangkan bisa jauh lebih mudah dan jauh lebih cepat selama kita tahu spesifikasi apa saja yang kita targetkan. Kayak dia sudah bisa handle remove unwanted pages. Dia bikin user story sendiri. Keren. Kita accept all. Next steps, continue with user story 1 implementation. Phase 3 in progress, 4/14 task done. Nah, ini dia prosesnya sudah tengah jalan. Ketika dia nanyain ready to continue with the terminal grid, kita harus membalas apa di sini? Apakah kita harus balas Spec-it implement lagi? Dan apakah kita bisa kembali ke Spec-it plan untuk mengubah atau menambah plan Makefile tadi ya yang udah aku bilang? Ini tambahnya udah ready. Kita misalkan jalankan UV-Sync. Dia akan install virtual environment dan harusnya dia pasang atau install semua package-nya. Di sini dia ada error. Build backend error. Nah, kalau ada error di tes gini, aku nggak tahu ya ngerjainnya, ngefixingnya di tengah atau kita lanjut dulu. Let's say kita akan lanjut dulu ya. Continue the remaining task. Kita akan coba suruh dia lanjut dulu. I need to fix the build issue first. Loh, dia kok tahu ada build issue? Oke.
Sejauh pengalamanku sepertinya Windsurf itu tahu ya kita ngeran komen apa di terminal. Karena beberapa kali ketika aku kerja pakai Windsurf, ketika aku berinteraksi dengan AI-nya, dia itu ngasih tahu aku loh, kamu tadi ngejalanin komen ini terus ada error, aku benerin dulu, bla bla bla, kayak gitu. Dan di sini terjadi lagi. Cukup enak ya kita sebagai developer, dia kalau ada error bisa benerin sendiri, bisa bikin task sendiri, bisa ngecentang checklistnya sendiri. Nah tapi di sini dia em, gagal mengerti bahwa kita pakai UV ya, harusnya dia pakai UV run tapi dia pakai command Python 3. Dia lupa speknya sendiri. Skip. Ready for demo and user testing. Oke. Sekarang UV sync lagi. Oke, dia sudah sukses ya install library yang dibutuhkan. Kita akan menambahkan, misalnya kita coba plan lagi ya, spec plan add make file to ease the testing by developer. And please remember that this project is using UV, so you use UV run instead of Python 3 terminal commands. Oke. Nah, Makefile ini jadi penting karena apa? Aku bisa langsung lihat cara runnya project ini dari Makefile. Ya, harusnya. Karena kalau tanpa Makefile tadi, aku start dari mana? Start dari src main.py. Tapi Makefile membuat komen lebih mudah ya. Nah, jadi contohnya ini. Jadi aku tinggal tinggal make link, dia akan mengoreksi semua linting issue di dalam projectnya. Dan seterusnya. Kenapa ada link, ada format, harusnya dia bisa jadi satu aja. Ini UV. Nah, dia initial dependensinya masih salah ya. Mungkin karena dia bikin project.toml-nya manual, bukan pakai UV add.
Oke, tesnya pas. Sekarang aku akan download PDF sampel ya. Download PDF samples. Klik. Oke, kita download satu PDF sampel. Kemudian kita download satu lagi. Oke, ini agak banyak. Bagus. Oke, kita sekarang sudah punya 2 sampel PDF ya yang bisa kita coba. Di sini akan aku jalankan make run. Tada. Dan ini kita lihat hasilnya. Kita open, kita buka sampel PDF kita. Ada 30 halaman ini. Thumbnailnya nggak jalan ya, kita nggak tahu. Ini halaman isinya apa? Terus cara mindah halamannya gimana? Kita nggak tahu. Terus kalau aku open lagi, loh ini nambah di bawahnya ini. Nah, di sini letak keanehannya sudah. Ini kita nggak bisa drag and drop, nggak bisa lihat thumbnailnya juga. Ada beberapa isu ya. Yang satu adalah kita nggak bisa, dia masih belum bisa bergeser, memindah halaman, memanipulasi halaman. Yang kedua dia nggak ada thumbnailnya. Yang ketiga dia kenapa nggak jadi satu ini. Nah, jadi di sini ada 3 kehaluan yang kita harus perbaiki. Ini kalau aku remove, apa yang terjadi? Remove page 2. Yes. Nah, kita nggak tahu itu benar-benar hilang apa enggak. Apakah itu benar-benar halaman 2 atau apa enggak? Karena thumbnailnya nggak kelihatan. Oke. Di video part 1 kali ini kita akan sudahi dulu di 40 menit ini. Kita akan mencoba meresolve 3 isu ini di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.